Siapa yang tidak kenal sosok Bapak Insinyur Soekarno? Sosok penuh karisma ini bukan hanya presiden pertama Republik Indonesia, tapi juga tokoh sentral di balik kemerdekaan bangsa. Dari masa kecilnya di Surabaya hingga orasi-orasinya yang menggugah semangat rakyat, perjalanan hidup Bapak Soekarno adalah kisah perjuangan, cinta, dan kekuasaan. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat sisi-sisi penting dari kehidupan sang proklamator. Kehidupan awal. Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosro Diharjo. Setelah sembuh dari penyakit serius saat kecil, orang tuanya mengganti namanya menjadi Soekarno. Ayahnya Raden Sokemi Sosro Diharjo adalah guru bangsawan muslim asal Jawa, sedangkan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari kasta Brahmana Hindu di Bali. Bapak Soekarno mengenyam pendidikan dasar di sekolah lokal hingga 1912, lalu melanjutkan ke sekolah menengah Belanda di Mojokerto, dan pada 1916 menempuh sekolah menengah atas di Surabaya. Ia dikenal memiliki daya ingat luar biasa serta menguasai banyak bahasa: Jawa, Bali, Sunda, Belanda, Inggris, Prancis, Arab, Jerman, Jepang, dan bahasa Indonesia. Pernikahan dan kehidupan pribadi. Saat masih di Surabaya, Bapak Soekarno tinggal bersama keluarga tokoh nasionalis Cokroaminoto dan menikahi putrinya Siti Otari pada 1920. Namun saat kuliah di Bandung, ia jatuh cinta dengan Inggit Garnasih, istri pemilik rumah tempatnya tinggal. Setelah masing-masing bercerai dari pasangan sebelumnya, mereka menikah pada 1923 dan tetap bersama selama 20 tahun tanpa anak. Pada 1943, Bapak Soekarno bercerai dari Inggit dan menikahi Fatmawati, yang kemudian melahirkan 5 anak termasuk Megawati Soekarno Putri yang kelak menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Tahun 1953, Bapak Soekarno memutuskan menerapkan poligami sesuai hukum Islam. Ia menikahi Hartini pada 1954. Fatmawati begitu marah sehingga pindah dari istana. Selama 16 tahun berikutnya, Soekarno menikahi 5 wanita lain: Naoko Nemoto, Ratna Dewi Soekarno, Kartini Manopo, Yurike Sanger, Heldi Jafar, dan Amelia Della Rama. Pergerakan kemerdekaan Indonesia. Minat Bapak Soekarno terhadap kemerdekaan mulai muncul sejak di sekolah menengah. Ia mendalami berbagai aliran politik, komunisme, demokrasi liberal, Islamisme, dan menyusun sebuah pandangan nasionalisme sosialis yang unik. Pada 1927, ia dan sejumlah siswa mendirikan Aegime Studi Club yang kemudian berkembang menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Bapak Soekarno menjadi pemimpin pertamanya. Karena aktivitas politiknya, ia ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir 1929. Selama persidangan panjang pada 1930, pidato-pidatonya tentang anti-imperialisme membuatnya sangat populer. Ia divonis 4 tahun penjara, namun baru menjalani 1 tahun karena tekanan publik dan dukungan dari kalangan liberal Belanda. Setelah dibebaskan, PNI pecah menjadi 2 faksi: Partai Indonesia Pendekatan Militan dan Pendidikan Nasional Indonesia, Pendidikan dan Resistensi Damai. Bapak Soekarno lebih condong ke pendekatan militan dan memimpin Partai Indonesia pada 1932. Ia kembali ditahan berikutnya pada Agustus 1933 saat berada di Jakarta. Pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan. Pada Juni 1945, Bapak Soekarno memperkenalkan 5 sila Pancasila sebagai dasar negara. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta didorong golongan muda memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, lalu menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Diplomasi dan pengakuan internasional.
Belanda berusaha mengambil kembali kendali melalui kekuatan militer setelah kedatangan tentara Inggris. Pada akhir 1945 hingga 1949 terjadi konflik, mulai dari perjanjian Linggarjati, agresi militer Belanda, hingga Renville dan Rom van Rooijen. Pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Era kepemimpinan dan demokrasi terpimpin. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia sempat menerapkan sistem parlementer. Namun ketidakstabilan politik antar golongan menyebabkan kegagalan pemerintahan. Bapak Soekarno kemudian mencetuskan konsep demokrasi terpimpin pada 1956 dengan dirinya sebagai pusat kekuasaan. Ia resmi menerapkan sistem ini pada 1959 dengan membubarkan parlemen, membentuk Dewan Perwakilan baru, dan memperkuat aliansi dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam dekade berikutnya ia memperkuat kekuasaannya, menyatakan diri sebagai presiden seumur hidup pada 1963, membentuk kultus pribadi, mewajibkan pelajaran dan media pro-Soekarno, bahkan mengganti nama Gunung Puncak menjadi Puncak Soekarno. Kudeta, kehancuran, dan akhir hidup. Perpecahan antara militer dan PKI makin tajam. Gerakan 30 September 1965 menewaskan 6 jenderal militer dan Soekarno kemudian mengambil alih kendali militer, sebuah kudeta terselubung. Operasi penumpasan terhadap PKI pun dimulai dengan kekerasan masif, menewaskan sekitar 500.000 orang dan memenjarakan sekitar 1,5 juta lainnya. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Supersemar yang memberi Soekarno kekuasaan penuh. Pada 12 Maret 1967, ia resmi dijatuhkan dari jabatan presiden dan ditahan di Istana Bogor. Bapak Soekarno menghembuskan nafas terakhir pada 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Tentara Jakarta karena gagal ginjal. Warisan dan pengaruh. Meski masa pemerintahannya penuh kontroversi, dari kolaborasi Jepang hingga kesewenang-wenangan politik, Soekarno tetap dihormati sebagai bapak proklamator dan perancang ideologi Pancasila. Legasinya masih terasa hingga saat ini. Putrinya Megawati Soekarno Putri meneruskan jejak politiknya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Selanjutnya, tokoh inspirasi siapa lagi ya yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar.